Halo Sobat Talkin, selamat datang di episode terbaru podcast Talkin Industri yang dipersembahkan oleh IUEO Communication. Di sini kita membahas tren, tantangan, dan transformasi dalam dunia industri yang terus berkembang. Nah, hari ini kita akan mengupas topik yang terus berkembang mengenai hoax, regulasi, dan masa depan media digital di Indonesia. Nah, dunia saat ini tuh lagi banyak menghadapi tantangan modernisasi di era digital. Di sisi lain, negara-negara maju juga mulai menerapkan cara konvensional. Menurut kalian, bisakah dua hal ini berjalan bersamaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, nah, kita saat ini sudah hadir bersama narasumber spesial yaitu Pak Usman Kansong. Beliau selaku staf ahli wakil MPR, juga penulis serta Dewan Kehormatan dari Media Group. Beliau adalah sosok yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia jurnalis, penulisan, serta komunikasi yang akan berbagi wawasan mendalam dari pengalamannya selama bertahun-tahun di industri ini. Jadi, siapkan diri Anda untuk percakapan yang inspiratif dan penuh wawasan. Yuk, kita mulai. Oke, halo Pak Usman. Halo. Lama kita nggak berjumpa. Ada 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya, 7 purnama. 7 purnama. Iya, makasih sudah datang di Talk In podcastnya IUEO loh Pak, kayak gitu. Nah, jadi kita langsung saja ya, teman-teman. Di sini telah hadir Bapak Usman Kansong. Mau tahu nih Pak, sekarang ini lagi sibuk apa sih gitu setelah pensiun? Boleh sedikit cerita dari latar belakang, karena kan sebelumnya Pak Usman ini jurnalis senior kami nih gitu. Kemudian sempat menjadi dirjen dari Kominfo. Boleh ceritakan sedikit Pak gitu? Ya, jadi setelah saya selesai di Kominfo, mundurkan diri, kemudian saya ya back to basic ya, balik ke dunia jurnalisme lagi. Dan saya kembali ke tempat asal saya, ya Media Group. Ya, Media Group sebagai dewan redaksi. Ya kemudian juga saya mulai menjajaki untuk kembali ke kampus juga. Jadi dulu waktu saya jadi wartawan Metro TV, Media Indonesia, masih mengajar juga, jadi saya diminta satu universitas untuk menjadi pengajarnya. Mereka mau buat jurusan baru, S2 begitu. Selain itu juga saya lagi coba jajaki untuk kembali ke alma mater saya juga di USU Medan. Ini sedang ada proses pengurusan. Selain itu saya juga membantu wakil ketua MPR ya, sebagai staf khusus. Staf khusus ya membantu apa yang bisa saya lakukan sesuai dengan kompetensi saya begitu. Selain itu ya masih sibuk menulis artikel. Ini sekarang setelah buku saya yang terakhir terbit, judulnya Populisme Islam dan Bagaimana Media Memberitakannya. Ini saya sedang sudah selesai naskahnya. Saya menulis novel. Ini sedang diedit oleh penerbitnya. Kita sedang mendiskusikan judul supaya judulnya lebih bagus. Ya saya udah ketemu lah gagasan apa nih judulnya kira-kira tentang gitu. Tentang apa nih Pak? Tentang ya saya kasih bocoran spill lah sedikit. Ini sebelum cerita tentang toko buku. Ya cerita tentang toko buku, dinamika dalam mendirikan toko buku seperti apa, kemudian bagaimana agar membuat toko buku itu tetap ramai begitu, kemudian tantangan apa sih yang dihadapi oleh toko buku ini. Kebetulan toko buku ini ya karena yang membuat anak-anak muda, yang bikin anak-anak muda ya semangat kritisnya itu kan tinggi begitu kan, sehingga ya ada resistensi lah dari pihak-pihak tertentu terhadap toko buku ini begitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ceritanya tentang toko buku sebetulnya itu. Saya ingin ya mengajak kita semua untuk meningkatkan literasi kita lah, untuk lebih suka lagi membaca buku, kira-kira begitu.
Wah, kita tunggu ya guys Jadi untuk bukan launchingnya nih. bukan novel roman, Iya. percintaan ya, tidak seperti itu. Ya, semoga diberi kelancaran Pak dan kita tunggu bukunya nih. Iya. Nah, langsung aja nih ya teman-teman. Jadi sesuai dengan kompetensi Bapak juga tentunya kita kepingin menggali lebih banyak kan ya gitu terkait beberapa informasi yang Bapak pernah jalankan gitu. Kalau boleh tahu Pak, karena Bapak kan di industri informasi juga kan ya Pak gitu, komunikasi terkait hoax nih Pak gitu. Kalau hoax terus menjadi tantangan besar di era digital nih, kira-kira menurut Bapak langkah konkret apa sih Pak yang perlu diambil untuk mengurangi dampaknya terhadap masyarakat? Ya, yang paling penting saya kira adalah regulasi. Ya, regulasi. Bagaimana kita menciptakan satu regulasi yang bisa mengurangi hoax ya. Misalnya kita sudah punya ya undang-undang ITE, ya undang-undang ITE. Nah, undang-undang ITE ini bagaimana sekarang yang paling penting adalah implementasinya. Undang-undang ITE juga mendapat kritik karena dianggap membungkam kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Tetapi saya kira undang-undang semacam ini perlu ya di negara bebas di Eropa juga punya undang-undang ini, Uni Eropa, ya Uni Eropa. Jadi kita bagus saya kira punya undang-undang itu, tinggal bagaimana menerapkannya, bagaimana mengawasinya, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, ya kalau yang namanya regulasi ini kan sifatnya represif dia, ya represif. Tapi ada hal kedua yang juga tak kalah pentingnya, yang sifatnya preventif. Jadi mencegah orang membuat hoax lewat literasi digital. Ya literasi digital. Itu juga sudah dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah punya program literasi digital, kemudian banyak NGO juga, ada beberapa NGO yang konsentrasi di bidang literasi digital, bahkan media-media juga bekerja sama dengan platform, punya yang kita sebut fact checking ya, cek fakta. Ya, tapi sayangnya memang kemarin Facebook ataupun Meta itu mau membatalkan atau menunda kerjasama dengan media-media di Indonesia. Ini adalah mekanisme fact checking. Ini sebetulnya patut kita sayangkan ya, karena platform Google, Facebook itu juga bertanggung jawab untuk bagaimana mengurangi hoax di dunia digital gitu. Jadi dua, regulasi dan literasi kira-kira begitu ya Pak ya. Lalu kemarin nih Pak selama menjabat sebagai di Kominfo nih Pak, itu kira-kira ada tantangan terbesar Bapak nggak dalam menangani penyebaran isu berita palsu gitu ya Pak, terutama di media sosial kayak gitu, gimana ya Pak? Iya, tantangannya saya kira memang itu tantangan abadi ya, tinggal bagaimana kita mencoba menguranginya. Kalau dihapus sama sekali mungkin agak sulit, agak sulit di tengah berbagai kemudahan yang diberikan oleh teknologi begitu ya, oleh teknologi. Nah itu tantangan terbesar ya menurut saya adalah tadi penerapan regulasi secara proporsional ya, secara proporsional. Yang kedua juga literasi masyarakat ya, literasi digital masyarakat. Nah masyarakat kita ini pada dasarnya ya ini kan masyarakat yang betul-betul penggunaan medsosnya sangat tinggi begitu kan, ya sangat tinggi, tetapi tidak disertai dengan kemampuan bagaimana menggunakan medsos. Artinya apa? Ada tantangan di bidang edukasi dalam pengertian luas. Dalam pengertian luas, kita ini kan masyarakat kita ini pendidikannya itu rata-rata baru 12 tahun. Ya, jadi orang Indonesia itu kurang lebih rata-rata tamat SMP. Tamat SMP begitu loh. Nah, ini tantangan kita secara umum bagaimana dengan asumsi bahwa ketika orang makin tinggi pendidikannya dia akan makin kritis gitu, sehingga dia tidak mudah termakan hoax ya, ujaran kebencian dan konten-konten negatif lainnya ya. Kemudian juga yang menjadi tantangan adalah dalam hal regulasi, selain penerapannya menurut saya
ini adalah rezim regulasi di Indonesia yang umumnya rezimnya itu generalisasi. Semua tidak boleh gitu. Kalau di luar negeri dalam tingkat tertentu itu rezimnya kategorisasi begitu loh. Maksud saya begini. Jadi misalnya judi online nggak boleh. Ya, judi online nggak boleh atau judi secara umum tidak boleh. Tidak boleh dimainkan oleh orang usia berapapun. Tidak boleh dimainkan oleh orang dengan tingkat sosial ekonomi apapun. Begitu. Ya, karena itu tidak ada yang namanya lokalisasi judi di kita. Ya. Nah, ini sehingga merepotkan pengawasan. Jadi kita harus mengawasi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, ini saya bukan ingin mendorong legalisasi judi ya, misalnya begitu. Tapi saya ingin mendorong lebih luas lagi rezim hukum kita ini cobalah mulai bergeser ke kategorisasi ya dalam menangani hal-hal yang sifatnya memang sulit sekali diberantas begitu. Karena dia sudah ada sejak zaman dulu misalnya seperti itu ya. Kalau di luar negeri ya misalnya kan ada lokalisasi judi, Malaysia aja ada Genting Highland misalnya. Malaysia kan kurang lebih agamis juga ya sama seperti Indonesia begitu. Di Tiongkok ada di Macau, di Amerika ada di Las Vegas, Nevada misalnya. Seperti itu. Jadi ada proses seleksi dalam regulasi itu. Oh, kamu boleh aja kalau di situ, kalau kamu punya uang banyak begitu kan. Saya kemarin ke Paris misalnya. Di Paris itu ada poster-poster yang mempromosikan judi online. Ya, tetapi di situ yang bisa bermain judi online kalau depositnya sekian euro dibatasi gitu, sehingga ya biarin aja yang punya duit begitu kan. Ini cara berpikirnya Perancis ya. Ya biarin aja yang punya duit, karena kalau dia punya duit ya biarin aja begitu, biarkan saja. Tapi kan yang persoalan bagi kita adalah yang tidak punya duit juga ikut main gitu kan, karena tidak adanya pembatasan jumlah deposit misalnya begitu dari anak SMP bahkan nggak punya duit pinjol misalnya gitu. Nah, ini hal-hal yang saya kira penting untuk kita pikirkan ya di masa depan rezim regulasi kita itu mau seperti apa. Jadi tantangannya tetap ada karena tadi rumusnya dua, regulasi dan literasi, dua-duanya ini tantangannya besar. Ya, tantangannya besar, regulasi bagaimana penerapannya dan juga pengawasannya, yang literasi juga bagaimana tingkat edukasi, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia secara umum gitu. Jadi bagaimana nih Bapak melihat kolaborasi antara pemerintah, media, dan platform digital ya untuk melawan judi online atau hoax secara efektif gitu? Iya. Jadi saya kira harus kita bentuk sebuah ekosistem, ya sebuah ekosistem. Satgas kemarin yang dibentuk oleh pemerintah itu sudah betul, ya Satgas itu adalah sebuah ekosistem karena setiap pihak dia tahu apa yang menjadi tugasnya dan dia harus berhubungan dengan siapa ketika bertugas. Jadi ada dua bagian, ada bidang pencegahan dan ada bidang penindakan, begitu kan. Nah, dalam hal ini media tentu penting juga untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah dalam pelaksanaan tugas meminimalisasi judi online misalnya. Platform juga, karena kan semua ada di platform. Ya semua ada di platform, cuma ada problem lagi ini kan, ada problem lagi soal pikiran besar atau grand teorinya, ya grand teori antara dunia konvensional dengan dunia digital. Ya, kalau di dunia konvensional rezimnya itu kan sensor, ya mencegah dia, ya mencegah. Misalnya di film itu kan berlaku, tapi ini kan film-film yang beredar di bioskop di Indonesia, di Netflix belum tentu juga ada sensor kan gitu ya, atau sensornya sangat longgar. Jadi kalau di Indonesia di dunia konvensional rezimnya tuh sensor, jadi mencegah sesuatu yang dianggap buruk itu tidak boleh muncul, begitu kan? Itu kan tidak boleh muncul, dicegah untuk muncul. Nah, tetapi rezim di dunia digital itu rezimnya take down. Dia muncul dulu, kalau ada komplain
baru di take down. Ya. Kan itu problemnya. Iya. Jadi kalau ideologi orang-orang liberal, orang-orang di dunia sana yang punya platform digital itu, Elon Musk, Mark Zuckerberg, dia bilang, lo enggak, muncul dulu. Kalau ternyata muncul masalah, baru kita take down gitu. Iya. Tapi ketika persoalannya kan seberapa lama dia dari muncul terus kita take down, berapa banyak berpengaruh dia, baru kita take down. Kan itu problemnya. Nah karena itu sebetulnya platform digital ini bertanggung jawab antara lain dengan menciptakan aplikasi atau teknologi yang bisa melakukan pencegahan ini. Kira-kira seperti itu. Kita juga kan nggak punya teknologi itu. Kita kan punya teknologinya teknologi take down. Ya, tadi itu sama yang kita sebut automatic identification system. Dia cari konten-konten negatif, ketemu. Baru deh. Berarti kan kalau ketemu udah beredar dia kan gitu ya di dunia digital. Nah itu tantangan terbesar. Jawabannya ya saya kira itu tadi. Jadi kuncinya ada di platform sebetulnya. Kunci yang lebih besar lagi ada di regulasi. Bagaimana regulasi itu mengatur platform juga, ya mengatur platform. Karena memang dominasi platform digital itu perusahaan-perusahaan besar, Facebook, Google dan lain-lain itu karena ketiadaan regulasi. Mereka ini orang yang nggak mau diatur kok gitu loh. Tapi masa negara kalah sih sama mereka gitu kan? Kira-kira seperti itu. Menurut Bapak ada nggak sih Pak cara inovatif lainnya untuk mencapai supaya tadi kan Bapak bilang pendidikan literasi digital tuh penting ya Pak ya dalam pencegahan tadi hoax, untuk disinformasi atau judi online kayak gitu kan ya. Ada nggak Pak cara lebih inovatif yang untuk bisa mencapainya gitu loh Pak? Iya. Definisi inovasi itu kan kira-kira begini ya. Definisi inovasi atau kreasi, kreativitas, inovatif itu dia menemukan pola, lalu kemudian melakukan perubahan dengan mengintervensi pola itu. Jadi dia kalau pola itu kan rutinitas. Jadi kita tembus biar dia tidak jadi rutinitas, biar dia tidak jadi biasa itu jadi sesuatu yang out of the box, kira-kira kan begitu ya. Nah, salah satu resep saya kira yang harus dicoba kembali ke dunia konvensional. Penting tuh ya Pak ya? Penting. Dan itu dilakukan oleh negara-negara lain. Australia misalnya bikin regulasi anak di bawah 16 tahun nggak boleh punya handphone, nggak boleh punya akses ke media sosial. Itu cara konvensional. Inovasi bukan kan pertanyaan gitu. Kalau inovasi kan seolah-olah tidak boleh ke konvensional kan begitu kan? Bisa jadi itu inovatif. Ya, karena memang polanya begitu nih. Ini kok udah kita coba dengan regulasi nggak kelar urusan. Udahlah kita bikin regulasi yang mengatur kembali ke masa lalu konvensional, kira-kira begitu ya. Ya, itu satu contoh. Contoh kedua di Swedia. Di Swedia itu tidak boleh lagi menggunakan e-book. E-book nggak boleh. Nggak boleh lagi belajar pakai komputer untuk anak-anak SD. Ya, jadi dia harus belajar melalui printed book, buku print. Nah itu satu cara. Cara lain lagi dalam politik ya, dalam pemilu, misalnya dulu. Cara konvensional kan kampanye ke lapangan, pawai, naik motor, naik truk dan seterusnya. Sekarang kan enggak, kampanye kan lewat digital, kampanyenya kan lewat digital. Terus apa cara konvensional yang bisa kita capai, yang bisa kita lakukan? Ya tetap didaftarkan akun-akun kampanye itu. Dia harus didaftarkan sebagaimana dulu. Para juru kampanye kan harus dilaporkan. Oh juru kampanye saya itu 1, 2, 3 si Anu si itu begitu kan. Itu harus dilaporkan. Kalau sekarang akunnya yang dilaporkan. Oh akun kampanye saya itu ini. Harus dibatasi. Nggak boleh dong sebanyak-banyaknya 10 misalnya begitu. Nah jadi itu kan cara konvensional. Mendaftarkan itu kan cara konvensional gitu loh. Nah jadi perlu dipikirkan cara-cara konvensional untuk mengatasi ya problem-problem yang muncul di era digital ini. Dan contohnya tadi sudah saya sebutkan ada 3 tuh contohnya begitu. Kenapa enggak begitu loh? Kita coba. Kita kan ya problemnya mental kita ini. Kalau digital itu keren lah gitu kan. Baca buku itu nggak keren lagi gitu loh. Tapi kalau kamu baca medsos, ya buka medsos itu baru keren begitu kan. Kira-kira seperti itu. Padahal perlu kita kampanyekan, baca buku itu juga keren. Sekarang mana ada lagi di angkutan umum orang buka buku, tapi HP, orang baca koran misalnya. Nah, jadi
itu saya kira menjadi hal yang perlu kita pikirkan. Ya. Inovasinya memang inovasinya ya begitulah. Kembali ke cara konvensional. Bisa membalance misalnya begitu. Oke. Nah, kembali ke masalah regulasi dan kebijakan nih Pak ya. Selama di Kominfo kan Bapak terlibat dalam berbagai kebijakan terkait informasi publik nih. Nah, bagaimana pandangan Bapak tadi tentang regulasi digital di Indonesia saat ini? Iya, jadi regulasi itu kan sebetulnya bertujuan membangun sebuah ekosistem. Nah, kalau di bidang informasi atau di bidang digital kita punya beberapa regulasi ya, misalnya Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, kemudian juga ada yang betul-betul memang saya yang membuatnya itu peraturan presiden nomor 32 tahun 2024 tentang publish right ya, tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas misalnya begitu. Nah, regulasi-regulasi itu belum cukup ya, belum memadai. Saya dalam beberapa tulisan di Kompas misalnya, saya selalu mendorong agar kita membuat sebuah regulasi yang komprehensif di bidang digital, di bidang artificial intelligence misalnya, ya, lebih komprehensif di situ. Jadi diatur soal copyright dan seterusnya. Tujuan dari regulasi juga ada fair playing field di situ. Ya, misalnya Perpres Publish Right itu kan supaya tercipta fair playing field antara platform digital dengan media konvensional misalnya begitu. Nah, sebetulnya kembali ke pertanyaan tadi, ketika kita bikin publisher right, ya, ketika kita bertujuan menghidupkan kembali, memulihkan ekonomi media konvensional, itu sebetulnya kita kembali ke konvensional ya. Kan kalau kita mau digital kan ngapain kalian urusin media konvensional, ntar juga mati dia sendiri begitu kan, kira-kira gitu. Tapi kan nggak boleh begitu kita. Ya karena kita sudah melihat bahwa media konvensional itu kita butuhkan. Ya dibutuhkan. Kita bisa baca sejarah lah. Nah, jadi terkait dengan regulasi kita masih memerlukan satu regulasi yang komprehensif di bidang teknologi digital. Negara mana yang sudah punya? Uni Eropa sudah punya. Ya, Uni Eropa itu sudah punya. Kemarin disahkan tahun 2024 dan dia akan berlaku di 2026. Berlaku buat negara-negara anggota Uni Eropa. Ini mengatur secara komprehensif artificial intelligence yang merupakan ya katakanlah step berikutnya dari perkembangan teknologi digital begitu. Ya kita baru punya pedoman etika untuk artificial intelligence atau bahasa Indonesia sekarang akal imitasi katanya begitu kan. Ya atau kecerdasan buatan itu. Nah, menurut saya apalagi di era digital. Di era digital itu kecepatannya kan luar biasa perkembangan teknologi, sementara regulasi selalu ketinggalan nih. Nah, karena itu jangan ragu untuk merevisi aturan-aturan kalau sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Contoh begini, Undang-Undang ITE itu sudah 3 kali direvisi. Itu benar, karena ada perkembangan baru. Ya ada perkembangan baru, misalnya di Undang-Undang ITE lama tidak diatur soal perlindungan anak di ranah digital. Sekarang sudah diatur, ya sudah diatur. Tinggal bagaimana ada peraturan pemerintahnya. Nah, ini bikin peraturan pemerintah juga lama sekali nih, belum muncul-muncul. Padahal mestinya tahun lalu sudah ada peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang ITE begitu. Kalau yang tadi Bapak bilang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, menurut Bapak gimana tuh implementasinya sejauh ini? Ada nggak kekhawatiran terkait regulasi itu bisa membatasi kebebasan berekspresi gitu? Iya, pertama Undang-Undang PDP itu kita melakukan benchmark juga ke Uni Eropa. Ya, mereka punya undang-undang serupa. Istilahnya GDPR ya, GDPR, jadi mereka punya undang-undang seperti itu, kemudian kita adopsi ya, disesuaikan dengan konteks Indonesia begitu. Nah kalau rezim undang-undang terkait dengan dunia digital di Indonesia itu namanya deliberative free speech.
deliberative free speech. Kalau di Amerika itu namanya absolute free speech atau free speech absolutism. Jadi kalau di Uni Eropa, kau bebas berpendapat, kalian bebas berpendapat, tapi pertimbangkan juga pendapat orang lain. Gitu kira-kira. Kalau di Uni Eropa, di Eropa. Kalau di Amerika enggak, kebebasan berpendapat itu mutlak. Tidak boleh dibatasi, tidak boleh ada regulasinya. Kan yang membuat pembatasan kan regulasi kan begitu. Nah, di Uni Eropa enggak. Nah, kita kecenderungannya menganut Uni Eropa. Beberapa ya undang-undang PDP, undang-undang ITE itu mengacu ke Uni Eropa, misalnya seperti itu. Ya boleh bebas berpendapat, tapi pertimbangkan orang lain juga. Karena itu Anda tidak bisa semena-mena doxing. Ya, kalau Anda mengatakan doxing itu kebebasan berpendapat, oke. Tapi kebebasan berpendapat Anda itu mengganggu kebebasan orang lain juga yang kena doxing. Kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Undang-undang PDP. Anda bisa sebagai bagian dari kebebasan berekspresi punya akses ke data. Oke, tapi data yang mana? Kan gitu persoalannya. Oke, data yang sifatnya generik, ya data umum, silakan. Tapi data pribadi, karena tadi kita sepakat kan, Anda bebas berekspresi, tapi pertimbangkan juga orang lain. Karena ketika Anda bisa mengakses data pribadi, istilahnya data spesifik kalau dalam undang-undang PDP, Anda bisa mengganggu kebebasan orang lain. Menggunakan data-data itu untuk hal-hal yang di luar hukum misalnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah undang-undang PDP itu mengganggu kebebasan berekspresi? Dia membatasi, dia mengatur, tapi dia tidak meniadakan sama sekali kebebasan berpendapat, tapi dia mengatur, ya mengatur. Anda boleh dapat data misalnya sekolah saya berasal dari mana? Saya dari UI, dari USU, dari UGM, boleh. Kenapa boleh? Itu data generik. Karena kan yang kuliah di UI, di USU, di mana-mana bukan cuma saya. Yang lain kan banyak, begitu. Tapi yang namanya nomor rekening, oh itu spesifik. Karena nggak ada nomor rekening yang sama, begitu kan? Retina mata itu berbeda antara orang satu dengan orang lainnya, unik dia. Ya unik dia. Sidik jari, itu nggak bisa. Rekam medis, misalnya gitu. Tapi kalau Anda mau dapat data berapa persen orang Indonesia yang obesitas, oh boleh, gitu. Kira-kira begitu. Harus membedakan data generik dengan data spesifik, begitu. Nah, terkait yang tadi kecerdasan buatan ya Pak, AI itu. Melihat itu regulasi Indonesia tuh harus bisa beradaptasi kan Pak? Perkembangan itu. Nah, itu gimana Pak gitu untuk mempengaruhi penyebaran informasi karena kan? Jadi memang kita belum punya aturan yang komprehensif terkait dengan AI. Ya kita baru memiliki pedoman etika berupa surat edaran Menteri Kominfo pada tahun 2023 akhir. Ya. Nah, kalau namanya etika itu tentu saja tidak cukup. Ya, jadi bersamaan dengan terbitnya pedoman etika itu terbit juga tulisan saya di Kompas waktu itu, dan saya mengatakan etika itu belum cukup karena kalau etika sifatnya itu volunteer, kesukarelaan. Kemudian tidak ada sanksi hukum, sanksi sosial ada mungkin begitu ya. Nah, kemudian etika itu tidak bersifat umum. Ya, tidak bersifat umum. Satu kelompok masyarakat punya etika berbeda-beda dengan kelompok masyarakat lainnya. Ya, kira-kira gitu. Satu profesi berbeda dengan profesi lainnya. Jadi karena itu ada etika jurnalistik, ada etika buat pengacara, ada etika buat profesi-profesi tertentu begitu. Nah, karena itu saya bilang saya mendorong adanya regulasi yang komprehensif. Di undang-undang terkait dengan digital di Indonesia ini sudah ada sih yang secara tidak spesifik menyenggol soal artificial intelligence, tapi tidak ada kata artificial intelligence di dalam
undang-undang itu. Ya, dia masih secara umum teknologi digital, platform digital begitu. Tapi tidak ada di undang-undang PDP, seingat saya tidak ada kata atau frase kecerdasan buatan atau AI. Di undang-undang ITE juga tidak ada itu. Tidak ada itu. Itu artinya belum diatur secara spesifik. Prinsip-prinsipnya mungkin sudah ada. Yang namanya teknologi digital itu sudah menggunakan AI pasti. Ya jangankan teknologi digital, kalkulator itu adalah bentuk dasar dari artificial intelligence, kira-kira seperti itu. Jadi apa sih definisi artificial intelligence itu? Itu sesuatu langkah atau kegiatan yang mengurangi yang tidak mengharuskan kita melakukan kegiatan lain. Kalkulator itu, kalau kita udah punya kalkulator, kita nggak perlu lagi susun ke bawah, jumlah-jumlahan, tambah-tambahan. Kan itu kalkulator sebagai bagian dari AI yang paling sederhana, itu membuat kita tidak harus mencongak istilahnya zaman dulu. Ya kira-kira begitu. Iya, lebih mudah. Nah, kita belum punya aturan itu. Karena itu saya mendorong kabarnya sedang ada upaya penyusunan Perpres, ya Perpres. Tapi dari tahun 2023 sampai 2025 ini saya belum mendengar sampai di mana itu Perpres. Perpres itu kabarnya mengatur ekosistem pengembangan artificial intelligence. Sebetulnya kita sudah punya roadmap-nya, tapi roadmap itu dibikin tahun 2020 sehingga memerlukan perbaikan begitu, memerlukan penyesuaian tadi itu begitu. Nah, cuma kita ini menghasilkannya saja lambat, misalnya begitu ya. Proses kalau untuk bikin regulasi kan ada transaksi ya, dalam arti transaksi yang sifatnya pendapat, pertukaran pendapat, perdebatan segala macam, dan kita tuh lamanya di situ. Saya bikin Perpres Publish Right itu 3 tahun gitu loh, 4 tahun Perpres loh ini gitu loh. Perpres karena banyak yang tidak setuju. Iya. Jadi di 2024 kan masa Pak Jokowi itu kan Februari ditandatangani presiden. Itu kan tahun Pak Jokowi selesai. Dari 2020 kan itu cuma setahun dari 2019. 4 tahun. Jadi kita menggagas regulasi terkait dengan pers dan dunia digital itu 2020 di Hari Pers Nasional 9 Februari 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan waktu itu. Karena apa? Ya perdebatannya panjang begitu loh. Padahal ini Perpres itu kan kewenangan sepenuhnya ada pada pemerintah untuk membuat. Tapi ya enggak lah, banyak yang cawe-cawe lah, termasuk platform digital, teman-teman media nggak setuju lah dengan ini ya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi maksud saya, masa kita mau mengulangi lagi hal seperti itu, sementara tadi saya sampaikan kecepatan perkembangannya itu luar biasa, tapi kita stuck di perdebatan. Undang-undang PDP itu stuck misalnya sampai 1 tahun. Stuck sampai 1 tahun kenapa? Mendebatkan soal kelembagaan. Kelembagaan itu siapa yang mengawasi? Yang mengawasi itu nanti bagian dari pemerintah atau lembaga independen, begitu. Pemerintah maunya bagian dari pemerintah, DPR maunya lembaga independen. Kalau lembaga independen kata pemerintah nanti anggaran lagi, di mana prinsip presidensialnya di situ gitu loh. Kalau terlalu banyak lembaga independen, Pak Jokowi aja sudah beberapa lembaga independen yang dibubarkan ya, karena dianggap tidak efektif. Termasuk di Kominfo dulu ada BRTI misalnya, ada dulu Dewan Gula, itu kan nggak efektif begitu. Nah, perdebatan di situ 1 tahun gitu. Undang-undang PDP-nya terlambat 1 tahun. Setelah muncul undang-undang PDP pun bikin PP-nya lama. Saya nggak tahu sampai sekarang ini PP-nya sudah muncul belum? Karena undang-undang itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada PP ya. Tidak bisa dalam artian teknis. Secara substansi sih bisa. Ya, pokoknya setelah ditandatangani presiden dalam berapa ini ya, begitu ditandatangani masuk lembaran negara ya berlaku dia. Tapi kadang-kadang ada klausul di bawahnya, misalnya di Perpres Publish Right berlaku setelah 6 bulan ditandatangani, itu ada klausul itu begitu loh. Nah, kita selalu lambat menurut saya ya.
nggak cuma di Kominfo ya Pak, mungkin hampir di semua lini. Hampir semua. Ada undang-undang migas Iya. dari 2001 Pak. Betul. 20 tahun lebih kan berarti. Ini revisi undang-undang penyiaran aja Iya, kan lama. sempat tertunda. Itu dari 2012 sudah didorong, tapi Iya. sampai sekarang belum. Ya ini sekarang sudah masuk prolegnas misalnya. Iya. Aduh, oke Pak. Kalau kita bicara ke masa depan media digital nih Pak ya, Ya. kita coba jam ke sana. Kan sekarang media digital ini mendominasi nih Pak. Lalu media konvensional seperti TV atau media cetak juga masih ada yang bertahan. Nah, bagaimana Bapak melihat masa depan keduanya nih Pak? Iya, masa depan keduanya terutama buat media konvensional itu tergantung pada 3 faktor atau 3 variabel. Yang pertama adopsi teknologi. Ya, apakah media konvensional, pertanyaannya ada 2. Apakah media konvensional akan mengadopsi teknologi digital seluruhnya? Atau pertanyaannya, apakah media digital akan mengadopsi teknologi digital secara proporsional? Ya ada media konvensional, koran misalnya, yang kemudian bermigrasi sepenuhnya ke digital. Korannya dibunuh lah kira-kira begitu. Ya ada, tapi ada media yang mengadopsi teknologi digital proporsional sebagian, ya bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil. Ya itu tetap dia mempertahankan korannya, dia tetap mempertahankan TV-nya, tidak bermigrasi secara keseluruhan. Tapi dia menggunakan teknologi digital sebagai pendukung, sebagai sebentuk kreativitas, ya inovasi begitu loh. Nah itu sangat tergantung pada itu. Ya. Nah kemudian yang kedua itu tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Apakah masyarakat masih mempercayai media konvensional atau masyarakat tidak mempercayai lagi media konvensional? Kalau masyarakat masih mempercayai media konvensional, maka istilahnya begini, do it for me. Ya udah lakukan, bikinlah berita untuk saya, untuk masyarakat, do it for me istilahnya. Tapi kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan media, maka masyarakat sendiri yang akan memproduksi informasi. Ya, do it by myself, gitu kan kira-kira. Saya bikin aja podcast. Ya, saya bikin podcast, saya udah nggak percaya lagi dengan talk show di TV itu, begitu kan. Saya jadi citizen jurnalis saja. Saya sudah nggak percaya lagi dengan berita-berita di TV itu, berita-berita di koran misalnya begitu. Nah itu. Nah yang ketiga ini adalah kehadiran negara lewat regulasi, begitu ya. Nah media konvensional bisa bertahan kalau dia mengadopsi teknologi digital secara proporsional dan kreatif inovatif. Tidak seluruhnya berubah menjadi teknologi digital. Itu satu. Kenapa? Karena masyarakat sendiri pada dasarnya masih meragukan begitu dengan media sosial. Ya banyak mengeluhkan, ini gara-gara media sosial anak saya jadi overthinking, terus kemudian jadi generasi sandwich begitu kan, ya nggak pernah dihadapkan dengan persoalan-persoalan, kerja sebentar dimarahin sama bosnya, keluar begitu kan. Tidak menjadikan media sosial ini tidak menjadikan generasi yang tahan banting, tapi generasi yang generasi stroberi itu di luarnya tampak indah, meranum, tapi dalamnya lembek begitu kan, dipencet sedikit hancur dia begitu, kira-kira begitu kan. Banyak keluhan, banyak hoax begitu. Artinya masyarakat pada dasarnya wanti-wanti nih dalam menggunakan media sosial gitu. Nah yang kedua ya, yang kedua ada teori besar di dalam ilmu komunikasi yang mengatakan medium is the message gitu. Jadi medium itu adalah pesan. Ya, medium adalah pesan. Selama ini media konvensional itu dianggap sebagai pembawa pesan-pesan informatif, kritis, edukatif dan seterusnya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta. Jadi itu harus kita pertahankan.
Kita tidak bisa mempertahankan itu kalau kita beralih seluruhnya ke media sosial. Kira-kira begitu. Ya, nah, faktor kedua, media konvensional itu punya modal yang sangat besar terkait dengan kepercayaan masyarakat. Masyarakat masih percaya dengan media konvensional. Banyak survei, Edelman Trust Barometer, misalnya Kompas, terakhir AJI melakukan penelitian, tingkat kepercayaan kepada media itu di angka 60-70%. Jadi bagus kan begitu. Sekarang tinggal bagaimana media mempertahankan itu, mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat. Artinya media masih bilang begini, do it for me gitu. Bikin berita buat saya, nanti saya baca. Saya nggak mau bikin berita sendiri. Karena kalau bikin berita sendiri, potensi hoax dan segala macam muncul. Karena tidak ada proses editing kan, tidak ada proses seleksi kan di citizen jurnalis ataupun media sosial begitu. Nah, yang ketiga ini kehadiran pemerintah lewat regulasi itu tidak ada pertanyaan, tidak ada pilihan, harus ada supaya terciptalah sebuah the same level of playing field. Jadi fair playing field terjadi. Sekarang kan nggak terjadi itu. Jadi si media digital mendominasi, platform digital mendominasi kehidupan kita. Ya, iklan juga mereka yang dapat lebih banyak sekarang begitu. Nah, kehadiran negara itu penting begitu. Tidak ada tawar-menawar, dia harus hadir negara itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya memang lebih ke gimana sih nasib media konvensional kan itu. Kalau media digital nggak perlu diramal lagi, nggak perlu diprediksi. Ini akan berjaya nih begitu loh. Akan berjaya yang kalau dia betul-betul berjaya nggak bisa direm, ini bahaya juga begitu, bahaya juga. Bagaimana media digital ini bisa bertanggung jawab dalam betul, harus bertanggung jawab begitu. Informasi publik dia bertanggung jawab juga dalam arti ya kita hidup bersama lah, kita berdampingan ya antara dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki begitu kan. Karena itu mekanisme fact checking yang disupport oleh platform digital yang tadi saya sampaikan itu penting begitu untuk menunjukkan itikat baik bahwa media digital itu berlaku baik kepada media konvensional karena kita harus sama-sama hidup, tidak boleh ada yang mati. Sebab kalau media konvensional mati juga, dari mana sumber Google untuk mencari berita? Iya sih. Di mana coba? Clickbait journalism. Clickbait journalism artinya itulah muncullah berita-berita. Ya, clickbait journalism juga peran media digital itu sangat penting. Artinya dia bertanggung jawab dengan dosa clickbait itu. Karena kan si platform digital punya mekanisme begini. Pokoknya yang makin banyak kalian diklik, maka dapatlah AdSense, entah apa namanya begitu kan. Akhirnya bikinlah judul-judul yang sensasional, bombastis yang sebetulnya isinya tidak ada apa-apa dan itu pelanggaran etika jurnalistik. Pelanggaran ya. Iya, karena di dalam etika jurnalistik disebutkan bahwa judul harus mencerminkan isi. Iya dong. Ya kan gitu kan. Iya. Ini kan enggak, judulnya apa, kontennya apa gitu kan supaya orang ngeklik. Gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi platform digital bertanggung jawab ya untuk bagaimana mewujudkan jurnalisme berkualitas juga seperti diatur di dalam Perpres. Coba bayangkan sumbernya Google dari mana sih? Kan dia ngambil media konvensional, ngambil Kompas, ngambil ngambil semua diambil sama dia. Besok media konvensional ini mati, katakanlah begitu ya. Ya mati, di mana sumber dia? Kan kira-kira begitu. Karena kita ini kan saling membutuhkan, sebuah ekosistem kan saling membutuhkan gitu loh. Nah, itu yang saya kira perlu disadari oleh mereka. Kalau media konvensional mati, siapa yang melakukan fact checking? Siapa yang melakukan verifikasi? Maka yang bertebaran adalah hoax di dunia maya ini, konten-konten negatif yang bertebaran. Nah, kira-kira begitu bayangannya, dan itu yang tidak dipikirkan oleh media-media atau platform digital besar itu, giant tech istilahnya begitu kan. Ini saya kira perlu kita ubah lagi mindset betapa dunia konvensional itu masih kita butuhkan begitu. Bukan dihilangkan sama sekali. Jangan dihilangkan sama sekali begitu kan, karena memang juga tidak mungkin hilang sama sekali. Kendati ada yang percaya bahwa dunia ini akan menuju ke digital, istilahnya menuju ke singularity. Ya single aja di single gitu. Jadi linear, pergerakan sejarah manusia ini linear.
ya bukan sirkular gitu loh. Tapi kalau kita lihat kan sebetulnya model jilbab sekarang apa, terus besok ganti, tapi nanti muncul lagi gitu kan, sirkular dia kan gitu. Celana cutbray balik lagi misalkan sekarang gitu kan, nah, atau baggy cuma cutbraynya di paha, kemarin cutbraynya di ujung kaki gitu kan, itu aja sebetulnya. Benar-benar. Lalu kalau kita balik ke keamanan cyber dan infrastruktur digital nih Pak, kan kasus kebocoran data tadi sempat disampaikan juga masih sering terjadi di Indonesia. Nah, langkah apa sih menurut Bapak yang perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan cyber nasional, dan pendapat Bapak juga terkait tentang inisiatif pemerintah untuk mempercepat pemerataan jaringan gitu, 5G di seluruh wilayah Indonesia itu seperti apa? Ya, jadi ada beberapa hal langkah yang harus kita lakukan untuk mengurangi serangan cyber ya. Ya pertama tentu regulasi. Ya undang-undang PDP, undang-undang ITE itu sudah mengatur sebetulnya itu begitu. Tinggal lagi bagaimana pelaksanaannya. Kemudian dari sisi sumber daya manusia. Ya sumber daya manusia ini kita harus tingkatkan juga. Kita harus tingkatkan talenta-talenta digital yang katakanlah ya mampu membuat aplikasi untuk perlindungan data, perlindungan dari serangan cyber gitu. Yang ketiga, kita juga meningkatkan teknologi perlindungan data kita. Ya, ini hubungannya dengan yang nomor 2 nih gitu, SDM yang ya tapi kalau kita belum punya kan kita bisa beli kan begitu. Ya, jadi artinya teknologinya harus kita siapkan, teknologi perlindungan data, ada Linux, ada macam-macam lah ya kan begitu kan. Tinggal lagi bagaimana kita tingkatkan. Ya, kemudian yang keempat, ya kita berkawan lah dengan para hackers itu gitu loh. Karena hacker itu ada yang baik loh gitu kan. Ada yang baik, ada yang memang tujuannya mendapatkan uang. Itulah yang kelompok ransomware itu. Tapi ada yang baik juga begitu. Nah, bagaimana kita kemudian mengajak mereka diskusi, bicara dan seterusnya. Nah, kira-kira 4 hal itu yang mesti kita lakukan. Ya, karena banyak hacker yang punya prinsip gini, aku ngehack maka aku ada, kira-kira begitu kan. Dia untuk hobi-hobi aja dia nggak ada niat, eksistensi aja begitu kan. Wah, saya bisa ternyata masih bisa ngehack nih, saya bisa nembus situsnya pemerintah misalnya, saya bisa nembus situsnya CIA, udah habis itu udah selesai dia. Itu aja, ada juga yang begitu. Tapi ada yang memang untuk tujuan uang gitu ya. Nah, kemudian pemerataan digital itu saya kira harus kita lakukan, karena kalau tidak akan terjadi yang namanya digital divide atau kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini kan tidak baik, sama jeleknya dengan ketidakmerataan pendidikan, ketidakmerataan ekonomi atau kesenjangan ekonomi. Ya apalagi sekarang digital ini menjadi game changer istilah orang ya. Untuk ekonomi ya, dengan teknologi digital bila digunakan secara baik dia akan bisa meningkatkan pengetahuan, dia bisa meningkatkan ekonomi kita, misalnya jualan online lah atau bikin podcast seperti ini misalnya begitu, itu kan bisa. Nah, dengan memberikan kesempatan yang relatif sama kepada seluruh rakyat Indonesia, maka kita juga memberikan keleluasaan yang sama juga bagi orang Indonesia untuk maju dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi begitu. Jadi ini sebuah kemestian. Nah di Indonesia sendiri ini kan tingkat penetrasi teknologi digital ya, atau internet katakanlah begitu, itu baru sekitar 82%. Ya baru 82%. Masih ada 18% orang Indonesia yang tidak punya akses internet. Walaupun ada yang mengatakan ya yang 18% itu ya memang udah mentok ke langit. Misalnya begini, orang-orang jompo gitu loh. Anak-anak yang dilarang sama ibunya, sama orang tuanya untuk tidak mengakses internet. Jadi yang 18% itu memang ya artinya begini, angka 82% itu udah bagus. Jadi bukan wilayah ya. Bukan wilayah Indonesia, walaupun kalau kita perhatikan masih banyak wilayah Indonesia yang blank spot begitu. Karena itu Bakti Komdigi kan itu masih terus bekerja untuk
menyiapkan infrastruktur digital ya di seluruh Indonesia begitu. Jadi bukan cuma di Indonesia kok, di dunia juga yang namanya gerakan ataupun wacana narasi pemerataan digital itu juga muncul, ya muncul di forum-forum UNESCO, di forum-forum PBB, karena kan memang terjadi kesenjangan di utara, belahan bumi utara ini kan semua orang udah katakanlah bisa mengakses internet, tapi di belahan bumi selatan tidak semua begitu kira-kira. Jadi kesenjangannya tetap utara selatan begitu kan. Nah karena itu ada gerakan, ada wacana bagaimana pemerataan digital di dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya di Indonesia itu ya harus wajib karena teknologi digital itu, akses terhadap internet itu menjadi game changer. Ya tinggal lagi bagaimana kita menyiapkannya secara benar begitu. Oke Pak. Di isu terkini ini Pak, bagaimana Bapak melihat peran influencer nih Pak dalam membentuk opini publik di era digital? Apakah ada regulasi Pak yang diperlukan untuk mengawasi aktivitas mereka? Karena kan juga banyak juga muncul di juga kan gitu. Iya betul. Jadi begini, betulnya sudah ada regulasinya, ya regulasinya. Katakanlah influencer, kadang-kadang influencer atau buzzer begitu ya. Ya nanti kita lihat dari sisi yang positifnya. Jadi sekarang yang ramai kemarin buzzer karena di Komdigi ada satu yang dulu katanya buzzer atau sekarang juga masih buzzer, kita nggak tahu, yang direkrut jadi staf khusus. Kemudian muncul lagi ramai soal buzzer. Kalau pemerintah kan mengatakan oh itu bukan buzzer tapi influencer begitu loh. Nah, regulasi kenapa buzzer, pertanyaannya kenapa buzzer itu dipersoalkan? Ya, influencer itu dipersoalkan. Ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa kesimpulan dari penelitian itu buzzer itu atau bahasa Inggrisnya itu, bahasa Inggris yang benernya, istilah ilmiah itu kan cyber troops istilahnya begitu kan. Cyber troops, pasukan cyber begitu kan, itu menggerus kualitas demokrasi dimanapun. Kenapa? Karena buzzer-buzzer itu direkrut untuk menekan kritik dari masyarakat. Itu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat kritik di media sosial, kemudian buzzer ini bergerak menyerang. Misalnya si masyarakat ini yang mengkritik ini sehingga dia tenggelam, kira-kira begitu. Padahal kan dalam demokrasi yang namanya kritik itu kan harus. Keunggulan demokrasi adalah dia punya istilahnya itu self corrective mechanism, mekanisme koreksi diri. Dan koreksi diri itu di negara demokratis ya dari masyarakatnya, dari warganya, dari partainya, dari medianya begitu loh, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kenapa buzzer atau influencer itu punya makna negatif, ditafsirkan secara negatif karena dia tadi digunakan oleh elit-elit politik ya untuk menekan kritik masyarakat, ya kritik masyarakat. Nah, saya pernah ditanya dalam satu diskusi, apa peran Kominfo dalam mengurangi atau katakanlah menghapus buzzer begitu. Saya sampaikan Kominfo ini berurusannya dengan konten, Jadi undang-undang mengatur kalau kontennya negatif itu akan kita take down. Ya, siapapun yang bikin kita nggak peduli. Mau yang bikin itu buzzer, influencer, ulama, pendeta, artis, masyarakat biasa, kalau kontennya negatif kita akan take down. Kira-kira begitu. Kita akan take down. Nah, kalau konten negatif itu sudah pada tingkat pelanggaran hukum, yang ngurus mereka bukan Kominfo, polisi kan gitu kira-kira kan. Jadi Kominfo ini bukan penegak hukum. Kominfo bukan penegak hukum. Apa buktinya? Ya dia tidak mengurus orang, tapi dia mengurus konten dalam konteks dunia digital. Ya teman-teman tidak puas dengan jawaban itu. Mereka kan menginginkan Kominfo menindak buzzer, nggak bisa. Itu bukan tugas dan fungsinya Kominfo.
Tapi Kominfo berurusan dengan orang melalui literasi digital. Dalam literasi digital kita ini kan mendorong orang menggunakan media sosial untuk tujuan-tujuan baik. Indonesia bicara baik, kira-kira begitu ya. Misalnya untuk mencari informasi yang akurat, untuk berdiskusi, ya kemudian untuk kepentingan yang produktif, misalkan jualan online atau yang lain-lain lah begitu. Pokoknya yang baik-baik. Nah itulah Kominfo berurusan dengan orang. Tapi dalam urusan penegakan hukum, Kominfo tidak berurusan orang, berurusan dengan konten. Saya sampaikan seperti itu begitu. Jadi kita mengurus. Dan kita tidak targetkan buzzer, misalkan buzzer literasi digital yuk gitu kan, enggak. Tapi kan seluruh masyarakat. Kita kan mau mencegah orang kira-kira kalau buzzer negatif menjadi buzzer kan begitu kan. Mencegah orang menjadi buzzer. Nah, tapi sebetulnya dalam hal tertentu itu yang dipromosikan oleh influencer itu bagus. Ya bagus asalkan memang dia betul-betul direncanakan. Ya misalnya ketika kita mempromosikan, mengajak orang memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan seterusnya dalam konteks COVID, kita kan menggunakan para influencer. Ya menggunakan para influencer, Kominfo, pemerintah menggunakan influencer. Dan ternyata kan efektif. Ya efektif. Jadi memang intinya begini, kalau bicara soal buzzer influencer, kontennya deh seperti apa, kan begitu. Kalau kontennya positif, bagus-bagus saja, begitu kan. Mempromosikan produk, kalau produknya bagus, nggak masalah, gitu kan. Jangan produk yang kayak skincare yang mengandung mercury kemarin sampai ditangkap si ibu toko emas berjalan itu misalnya, begitu kan. Tentu ya berurusannya dengan polisi dia besok-besok. Nah jadi sangat tergantung pada kontennya, ya pada kontennya, ya buzzer, influencer dan lain-lain. Regulasinya sudah ada belum? Ada regulasinya. Undang-Undang ITE itu, Undang-Undang ITE itu kan mengatur konten negatif, begitu kira-kira. Buzzer atau siapapun kalau kontennya negatif ya kita take down begitu. Oke. Terima kasih nih Pak. Tapi ada satu penutup nih, mungkin Bapak bisa sampaikan sedikit pesan buat komunikasi publik di Indonesia, harapannya apa sih Pak gitu, dan juga generasi muda yang aktif di sosial media ini pesan utamanya apa? Singkat saja Pak. Iya, jadi memang ya komunikasi publik sekarang juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, perkembangan zaman, penggunaan teknologi digital itu satu keniscayaan, tetapi sekali lagi kita juga menggunakan teknologi digital secara proporsional juga. Ya, kita juga harus mengingat, memuliakan katakanlah begitu media-media konvensional, ya karena salah satu pembentuk peradaban Indonesia itu adalah bahan bacaan cetak, ya itu banyak penelitiannya, ada pernyataan pakar, misalnya Ong Hok Ham itu mengatakan bahwa tidak ada satupun instrumen yang membentuk bangsa ini kecuali barang cetakan. Apa itu? Koran, buku, pamflet, dan lain-lain. Kira-kira begitu. Ke arah yang lebih baik tentu saja. Media digital tentu bisa membentuk bangsa ini juga ya. Tetapi kalau kita tidak proporsional dalam penggunaannya, malah justru dampak negatif yang kita hadapi begitu. Jadi komunikasi publik ini harus kita laksanakan. Siapapun dia, ya siapapun dia harus berbicara kepada masyarakat, apalagi sekarang di era keterbukaan. Pemerintah, perusahaan swasta, badan, ya lembaga, pemerintah daerah itu harus melakukan komunikasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban ataupun progress report kepada masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa kita sudah bekerja, kita sudah melakukan ini, kita sudah berkontribusi kepada perkembangan bangsa ini dan lain-lain begitu. Oke, kalau boleh kesimpulannya, jadi
yang diperlukan saat ini adalah regulasi yang proporsional ya Pak Iya. ya, literasi digital, kolaborasi media dan juga platform digital, serta pendekatan preventif dan juga konvensional diperlukan untuk mengurangi Betul. hoax dan juga menghadapi tantangan era digital secara efektif. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Setuju, seperti itu. Terima kasih Pak Usman atas Sama-sama, waktunya. terima kasih. Bye.